Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah tengah minggu kita. Mari kita siapkan hati kita arahkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, agar Tuhan Yesus mau berkenan hadir dalam ibadah kita, dan kita boleh merasakan kuasa-Nya boleh memenuhi dalam kehidupan kita semua. Kita lagu yang mengatakan, besar Allahku. Bumi pun bersuka, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, Tuhan Yesus, Raja yang kita sembah adalah Raja yang berkuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak untuk kita muliakan, yang layak untuk kita agungkan. Karena kita sungguh berbahagia pada saat hari ini boleh diberikan kesempatan untuk boleh hadir melakukan ibadah tengah minggu kita. Dan senantiasa kita mau rindu mengagungkan namanya, rindu memuji namanya dengan senang hati kita. Kita katakan sekali lagi, kemegahan Raja. Bumi
bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Tiada tanda warna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang perkasa. Sungguh Tuhan, kasih setiamu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang melebihi daripada kasih setiamu dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami selama 1 minggu lamanya. Hingga pada hari ini Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk dapat melakukan ibadah tengah minggu kami di minggu yang kedua di dalam bulan Oktober ini. Bapa, kami berserah kepada Engkau. Kami rindukan Engkau hadir di dalam ibadah kami pada hari ini dan dimanapun kami boleh melakukan ibadah. Sehingga ya Tuhan, kami boleh merasakan Engkau membela ibadah kami, Engkau mengurapi kepada kami, dan damai sejahtera boleh memenuhi dalam kehidupan kami. Urapi ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, sucikan dan kuduskan ya Bapa, sehingga pelayanan dilakukan boleh berkenan di hadapan-Mu, baik yang melayani dalam pujian, yang melayani dalam musik, terlebih lagi hamba-Mu Tuhan yang Engkau persiapkan untuk mewartakan firman-Mu bagi kami. Biarlah ya Tuhan urapan daripada surga turun memenuhi kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga firman yang boleh kami terima pada hari ini boleh kami simpan dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, sarana yang kami pergunakan kami mohon kepada Engkau, tutup bungkuslah ya Roh Kudus, pagarilah ya Bapa, sehingga tidak mengganggu dan tidak mengambil sukacita beribadah kami kepada Engkau. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ya Tuhan, biarlah Engkau hancurkan, agar damai sejahtera Allah, agar Roh Kudus saja yang boleh memagari ibadah kami ini. Inilah ya Tuhan doa kami, kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jika kita senantiasa memuji nama Tuhan, mengagungkan namanya, karena Dialah Allah yang perkasa, maka disitulah kita akan mulai menerima setiap kemuliaan daripada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan, Ku mau bercahaya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap
setiap orang yang membutuhkan. Cuma bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Cuma bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus kubayar, setiap harga yang harus kubayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Cuma bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Cuma bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Cuma bercahaya, cuma bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Cuma bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Jika hidup kita boleh dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, maka kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Dan lewat terang itu, maka senantiasa kita akan membesarkan nama Tuhan dan boleh menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita boleh berada. Kita angkat lagu yang mengatakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang.
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita arahkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, sehingga setiap firman itu yang boleh menambahkan iman kita, menambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lagu pujian kita yang mengatakan besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di pertengahan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kami mengatakan anugerah-Mu besar bagi kami, karena melimpah-limpah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, di pertengahan ibadah kami pada hari ini, kami mau mempersiapkan hati kami mempersiapkan telinga kami rindu mau dengar-dengaran, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang akan mewartakan kepada kami, dan urapi kepada kami juga, dan bila berkat-Mu juga boleh ada dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikanlah hati kami tanah yang subur,
tanah yang siap taburi benih kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Bapa boleh berakar, bertumbuh dan boleh berbuah-buah dalam seluruh kehidupan kami yang boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali masuk di dalam ibadah tengah minggu kita untuk menyembah Allah, memuji memuliakan namanya, terlebih lagi mendengarkan pengajarannya lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Dia yang memperkenankan kita bersama-sama pada saat ini belajar daripada firman Tuhan. Mari saudaraku, kita masing-masing membuka Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan dari Matius 24 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan buat kita adalah zaman sekarang seperti zaman Nuh. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita semua sidang jemaat GBS Baladewa diperkenankan oleh Tuhan kembali datang belajar kepadanya lewat ibadah kita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca firman Tuhan yang menasehati kita bersama-sama bagaimana kita harus hidup. Saudaraku, kehidupan orang-orang di zaman Nuh adalah cerminan kehidupan orang-orang di masa-masa sekarang menjelang hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita baca sekali lagi ayat 38 dan 39 yang berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita semuanya, bagaimana dengan kita? Mampukah kita menunjukkan kepada semua orang kualitas hidup yang sama seperti Nuh pada zamannya, sekalipun dia berada di antara orang-orang yang berlaku sedemikian jahatnya, tidak terpengaruh oleh segala sesuatunya itu. Saudaraku, dia dapat bertahan untuk tetap taat kepada Allah. Dia tidak terbawa oleh arus yang ada di sekelilingnya. Orang-orang tidak peduli bagaimana untuk taat kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah mereka tidak peduli. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia daripada Allah. Alkitab mengatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini disebut, saudaraku, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Saudara kekasih, bukan hal yang mudah ya saudaraku, apabila semua orang di sekeliling kita melakukan yang ini dan itu, terlebih lagi kejahatan-kejahatan, ya, bisa jadi terpengaruh, terbawa arus. Tetapi bukan demikian bagi setiap orang percaya. Bukan demikian buat orang-orang yang sudah mendengarkan perkataan Allah, yang sudah menerima kasih karunia Allah. Saudara kekasih, Nuh dapat berjuang, saudaraku, berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan hidup kudus di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah-tengah orang-orang yang moralnya sudah menjadi bobrok. Saudara kekasih, dia boleh menunjukkan kepada semua orang ada kasih kepada Allah di dalam hidupnya, ada kasih kepada Allah di dalam hidup keluarganya, di dalam hidup istri dan anak-anaknya, karena dia boleh meneladankan itu. Mereka bersama-sama mengerjakan keselamatan itu oleh kuasa Allah. Mereka dapat bertahan hidup kudus di tengah-tengah manusia yang menjalankan hidup rusak di bumi. Alkitab mencatat, saudaraku, di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Amin. Saudara kekasih, ketika diperintahkan Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera, saudara kekasih, Nuh tidak ada komentar. Tetapi Nuh taat sepenuhnya, saudaraku, untuk melakukan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah. Tepat, saudaraku, tidak ada bersungut-sungut, tidak ada dalih. Demikian istri dan anak-anaknya, mereka semua satu rumah itu boleh bekerja sama, mengerjakan keselamatan, membangun apa yang dikatakan oleh Allah untuk, saudaraku, keselamatan mereka dari air bah yang akan membinasakan bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini, saudara kekasih, bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Harus benar-benar ada cinta kasih kepada Allah. Kasih itulah yang menuntun setiap orang untuk taat kepadanya, dapat bertindak. Karena saudaraku, pada waktu itu ia harus mengalami setiap penolakan dari orang-orang di sekelilingnya. Mengalami cibiran, bahkan diledek, bahkan dikucilkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena hidup mereka berbeda daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara kekasih, tetapi saudaraku, orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak peduli. Sekalipun sudah diperingatkan bahwa bahtera itu dibuat untuk tujuan menyelamatkan manusia dari air bah, itu diberitahukan kepada mereka, tetapi mereka tidak mendengar. Tidak dijamah hatinya oleh kuasa yang datang, yaitu firman Tuhan yang akan menyelamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang itu tetap meremehkan firman yang datang kepada mereka, tidak mau peduli. Memang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketaatan itulah ketaatan kepada setiap firman Tuhan yang membawa kita kepada kasih yang sempurna. Bukti kasih kita kepada Allah terlihat dari ketaatan kita kepada setiap kebenarannya. Karena kasih, maka orang akan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupannya. Dan pasti saudaraku mau melakukan setiap apa yang terbaik bagi Tuhan. Bukan lagi semau-maunya. Kalau senang datang beribadah, kalau senang baca firman Tuhan, kalau lagi senang mau berdoa, bukan. Tetapi sesungguhnya dia berikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Karena apa tadi? Ada kasih yang mengalir. Kasih dari sorga. Kasih yang mulia. Kasih yang sempurna. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Bahkan mungkin kita nyanyikan dengan pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Mudah sekali menyanyikannya. Tetapi apakah itu boleh ada keluar dari segenap hati kita? Apakah itu tanda kasih kita kepada Allah? Di dalamnyakah kita, adakah kita di dalamnya menjadi taat di dalam segala perkara? Taat di dalam apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti Nuh saudaraku, ukuran-ukuran bahtera itu tidak melenceng sedikit pun. Firman yang disampaikan oleh Allah kepadanya saudaraku, benar-benar dengan tepat dia lakukan. Bekerja sama dengan istrinya, bekerja sama dengan anak dan menantunya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tepat pada waktunya, oleh ketaatan mereka kepada firman Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Tetapi seperti yang sudah kita baca tadi, sampai kepada hari Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, mereka semuanya yang tidak memperhatikan firman yang datang daripada Allah, mereka dibinasakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketaatan Nuh ini menjadi teladan bagi kita semua. Menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat, kita diperingatkan untuk tidak syarat dengan pesta pora, untuk tidak syarat dengan kemabukan, juga kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan saudaraku? Mari bersama-sama kita melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Saudaraku, tadi dikatakan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Yang pertama saudaraku yang harus kita lakukan adalah harus waspada. Waspada kita di dalam segala perkara supaya jangan kita terseret ke dalam kesesatan dunia. Yang kedua, mari bersama-sama kita berpegang teguh pada iman di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, bertumbuh di dalam kasih karunia. Yang keempat, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat yang terakhir bagi kita saudaraku adalah 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ingat dikatakan tadi, zaman sekarang seperti zaman Nuh. Oleh sebab itu, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa kita harus waspada agar tidak terseret ke dalam kesesatan. Tidak ada yang mau disesatkan ya saudaraku. Kedua, berpegang teguh pada iman di dalam Tuhan Yesus. Iman yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan sampai goyah apapun yang terjadi. Tetap kita bertahan di dalam segala keadaan. Menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya kita bertumbuh di dalam kasih karunia yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan oleh kuasa itu, yang keempat, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menjamin seluruh kehidupan kita. Saudara kekasih, mari bersama-sama teguhlah di dalam pengharapan kita. Tetaplah kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, terpisah daripada kuasa itu. Kuasa yang dapat menyelamatkan kita dari kesesatan dunia. Tetapi pegang firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri yang sanggup membuat kita berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Dia yang memberikan kehidupan itu di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan lewat pujian apapun yang terjadi. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk malam hari ini. Kalau Engkau masih perkenankan kami mendengarkan pengajaran-Mu, kami sangat bersyukur. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami ya Allah,
tetapi karena kasih-Mu yang sempurna, sebab Engkau tidak rela satu pun dari umat-Mu menjadi binasa. Itulah sebabnya Engkau peringatkan kami agar boleh hidup kami boleh berpadanan dengan kebenaran-Mu. Tolong Yesus, tolong Roh Kudus, meteraikanlah setiap kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Dari yang termuda sampai yang tertua ya Tuhan, biarlah ada di dalam pemeliharaan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar seluruhnya kami sidang jemaat-Mu boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, tetap bertahan di dalam segala keadaan menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dibangun di atas batu karang yang teguh oleh kuasa firman Tuhan dan urapan Roh Kudus. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu, mulai dari Ibu Gembala sidang kami. Terima kasih Tuhan, pakailah dia untuk membawa kami kepada-Mu ya Allah. Buatlah berhasil seluruh pengembalaannya, agar seturut dengan kehendak-Mu, sidang jemaat-Mu hari lepas hari tetap boleh dipuaskan dengan firman yang boleh datang mengajar kepada kami di setiap paginya. Terima kasih Tuhan, biarlah dia bersuka cita di dalam Tuhan dengan kebahagiaan dan urapan serta pertolongan-Mu Tuhan. Kabulkan doanya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian hamba-Mu Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarganya, dan seluruh hamba-hamba-Mu, para pengerja-pengerja-Mu dan keluarganya. Biarlah kami semua mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, agar hari lepas hari yang kami lalui, benar-benar kami semua dapat taat untuk mengerjakan keselamatan kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berfirman Engkau terus Bapa kepada setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan setiap pengajaran-Mu kepada kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Urapilah setiap jam-jam ibadah yang kami lakukan, yang sudah Tuhan pertetapkan di dalam jalannya ibadah kami. Di setiap hari Selasa ibadah kaum pria, di setiap hari Rabu ibadah tengah minggu seperti ini, ibadah kaum wanita hari Sabtu, dan ibadah remaja pemuda, ibadah raya kami di hari Minggu, ibadah anak kami serahkan kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa. Oleh kuasa-Mu Engkau menambah-nambahkan pelayanan di dalam sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan-Mu, mempercayakan pelayanan diakonia kepada sidang jemaat-Mu. Oleh kehendak dan rencana-Mu yang akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah tetap pengajaran-Mu boleh ada bagi kami Tuhan, agar tetap kami lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Tolong semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk rencana ibadah tatap muka kami di tanggal 17 Oktober ini. Kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, agar oleh seturut dengan kehendak-Mu kami semua boleh berkumpul di dalam kehendak dan rencana-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam seluruh jalannya peribadatan kami dan seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah berkemenangan oleh kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bawa kepada Tuhan sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan di dalam tubuh. Khususnya ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk adik kami Michael, untuk orang tua Ronald ya Tuhan. Demikian Ibu Ima, kami bawa kepada Tuhan Ibu Mika Tuhan. Mohon kuasa-Mu Bapa, yang mengalirkan aliran kuasa darah dari Yesus Kristus, mengalirlah di dalam tubuh saudara-saudara kami semua, mengalirlah di dalam tubuh kami yang menghancurkan seluruh bibit-bibit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan, haleluya. Kami terima tubuh yang sehat, pemberian Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
berkati hamba-hambamu, berkati sidang jemaatmu di dalam segala pekerjaan, usaha, demikian dagangan ya Tuhan, agar seluruhnya terberkati oleh berkat-berkat yang dari sorga, sehingga oleh kemuliaan-Mu Tuhan, nyatalah kasih-Mu bagi kami semua yang berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruhnya, rencana-rencana pelayanan kami kepada Tuhan. Demikian rencana pernikahan adik kami Samuel dan adik kami Winita. Tuhan, urapilah seluruh hamba-hamba-Mu, agar seturut dengan kehendak-Mu Bapa, pelayanan kudus-Mu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu ya Allah Bapa. Bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, oleh kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus mendapat terang yang dari sorga, sehingga segala musuh di dalam nama Yesus dihancurkan. Haleluya. Tolong Tuhan, seluruh jalannya kepemerintahan bangsa kami yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Tuhan, tolong kepada hamba-hamba-Mu ini, anugerahkanlah kuasa-Mu kepada mereka Tuhan, kepada para pejabatnya, kepada para menterinya, agar seluruh mereka para pemerintahan kami, pejabat pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, boleh mendapat hikmat marifat yang dari sorga. Oh Tuhan, kebijaksanaan, akal budi, hati nurani yang baik, hati nurani yang suci yang daripada-Mu Tuhan, anugerahkanlah itu kepada pemerintahan bangsa kami, agar mereka dapat menjalankan tugas kehidupan mereka untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Bapa, kalau Engkau sudah membuat kelonggaran bagi bangsa kami tentang sakit penyakit COVID-19. Penularannya sudah menurun oleh belas kasihan-Mu lah itu ya Tuhan. Tetapi kami menyembah kepadamu pada saat ini. Tolong Bapa, agar seturut dengan kehendak dan belas kasihan-Mu, bangsa Indonesia seluruhnya boleh menjadi zona hijau, seturut dengan kehendak-Mu, dan oleh kuasa-Mu kami boleh bersukacita. Pulihkanlah perekonomian bangsa kami, pulihkanlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Pemerintahan bangsa kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari Sabang sampai Merauke, biarlah ada damai sejahtera dan terang yang dari sorga mengalir di seluruh bangsa ini. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja yang membawa terang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, sungguh jauh dari sempurna. Kami memohon kepadamu ya Allah Bapa, kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.